Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang rumus molekul dan rumus empiris. Kita tadi sudah belajar tentang rumus kimia, ya kan? Masih ingat? Rumus kimia adalah suatu rumus yang menyatakan jenis dan jumlah unsur-unsur dalam suatu molekul. Nah, rumus kimia sendiri kita bisa mempelajarinya ada dua, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah untuk mudahnya mengingat, rumus molekul itu rumus asli, rumus sebenarnya, rumus asli yang dimiliki oleh molekul tersebut. Kemudian apa rumus empiris? Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Oke, langsung saja kita ambil contoh. Ada yang namanya garam dapur. Garam dapur itu ternyata rumus molekulnya adalah NaCl. Nah, NaCl. Ini rumus aslinya. Rumus molekul dari garam dapur adalah NaCl. Kemudian apa rumus empirisnya? Kita bandingkan, kita cari perbandingan yang paling sederhana. Nah, kita lihat di sini, coba kita hitung. Berapa jumlah unsur Na? 1, betul. Berapa jumlah unsur Cl? Juga 1. Nah, 1 itu kan sudah yang paling sederhana, sudah tidak bisa kita bagi lagi kan? Tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga rumus empiris dari NaCl ya tetap adalah NaCl. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Coba. Ada molekul yang namanya metana. Ini perhatikan, metana. Metana itu rumus molekulnya adalah CH4. Kita cari rumus empirisnya. Kita cari perbandingan yang paling sederhana. Nah, coba dilihat. Berapa jumlah unsur C di sini? Hanya ada 1. Kemudian jumlah unsur H ada 4. Kalau kita mau cari perbandingan yang paling sederhana, tentu tidak bisa, karena C itu sudah yang paling sederhana. Karena jumlah unsur C di sini hanya ada 1, sedangkan 1 itu sudah yang paling sederhana. Bu, hanya kan bisa dibagi. H itu kan hanya jumlahnya di situ 4, bisa disederhanakan, betul. Tetapi karena C di sini jumlahnya hanya 1 dan 1 itu sudah yang paling sederhana, sehingga rumus empiris dari CH4 juga adalah CH4. Nah, sekarang coba kita pelajari contoh yang berikutnya. Ada butana. Butana itu rumus molekulnya adalah C4H6. C4H6. Coba kita lihat di sini. Jumlah unsur C ada sebanyak 4. Jumlah unsur H ada sebanyak 6. Nah, angka 4 dan angka 6 ini kira-kira bisakah kita sederhanakan? Kita cari perbandingan yang paling sederhana. Ayo, bagaimana? Bisa tidak? Tentu bisa. Kalau bisa dibagi berapa masing-masing? Biar pembaginya tentunya harus sama, tidak boleh pembaginya berbeda. Oke, betul sekali. Masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 2 semuanya. Nah, C yang jumlahnya 4 kita bagi 2 menjadi C2. Kemudian H yang jumlahnya 6 dibagi 2 menjadi berapa? 3. Nah, jadi C4H6 ini tadi, bagaimana Bu mencari rumus empirisnya? Dibagi dengan suatu bilangan yang sama, sehingga diperoleh perbandingan yang paling sederhana. 4 dan 6 bisa kita bagi bilangan yang sama, yaitu 2, sehingga dihasilkan C2H3. Nah, C2H3 inilah yang disebut dengan rumus empiris. Jadi suatu rumus yang menyatakan perbandingan yang paling sederhana. Ini sudah paling sederhana. Apakah bisa disederhanakan lagi? Apakah bisa
2 dan 3 dibagi angka yang sama. Nah, tidak bisa kan? Sehingga C2H3 ini sudah rumus empiris perbandingan yang paling sederhana dari C4H6. Nah, saya berharap paham ya. Kita ambil contoh satu lagi. Oke. Ada senyawa atau molekul yang namanya etuna. Etuna itu kalau dalam kehidupan sehari-hari gas karbit. Nah, kalau gas karbit kalian pasti kenal ya. Biasanya dipakai untuk apa? Iya, untuk las. Nah, untuk las logam. Nah, itu kalau dalam kimia gasnya namanya adalah gas etuna. Gas etuna rumus molekulnya C2H2. Ayo kita cari bersama-sama rumus empirisnya apa. C2H2 ada 2 dan 2 di sini. Bisa kita bagi berapa bilangan yang sama sehingga kita peroleh perbandingan yang paling sederhana? Dibagi berapa? Iya, sama, dibagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, nah, C di sini 2 dibagi 2 adalah 1. Tidak perlu kita tulis ya, angka 1 di sini. Kemudian H-nya di sini ada 2, dibagi 2 juga adalah 1. Nah, angka 1-nya juga tidak perlu kita tulis. Sehingga etuna yang rumus molekulnya C2H2 memiliki rumus empiris CH. Nah, begitu anak-anak. Semoga kalian paham. Diulang-ulang lagi videonya sambil mencari contoh di LKS untuk dikerjakan. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke video berikutnya.